Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dengan segala kesibukan yang kita saksikan dan lebih banyak lagi yang tidak kita saksikan, yang kita dengar, alhamdulillah kita masih sempat sama-sama untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan berupaya untuk memahaminya, mentadabburinya, sebagaimana dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat suci yang diturunkan atas beliau dan atas umat yang terakhir ini. Para sahabat-sahabat beliau mengambil pelajaran lewatnya, dan dari waktu ke waktu para sahabat sendiri hadir di Masjid Nabawi untuk saling menyimak, saling mendengar, dan saling mendapatkan masukan. Kita juga demikian, kurang lebihnya seperti itu. Maka Al-Imam Hasan al-Banna rahimahullah, di dalam pengajian-pengajian beliau menyatakan kepada hadirin, nahnu ashabu Rasulillahi wala fakhar. Kita ini sahabat-sahabat Nabi. Kita mengucapkan itu bukan untuk berbangga. Sampai ke tingkatan itu penghayatan mereka ketika menyimak ayat-ayat Al-Quran. Maka beliau menyatakan begitu. Nahnu ashabu Rasulillah. Kita ini sahabat-sahabat Nabi. Hanya saja kita datang kemudian sesudah waktu yang lama sekali kita menghayati kehadiran Rasulullah, menghayati apa-apa yang dibaca oleh Rasulullah. Karena alhamdulillah Al-Quran itu mukjizat al-kubra, mukjizat yang abadi. Banyak mukjizat-mukjizat yang beliau mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah beliau tampilkan seperti Al-Quranul Karim. Dan banyak dari nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau, dan semua mereka itu memberikan bukti bahwa mereka itu utusan Allah dengan mukjizat masing-masing. Tetapi semuanya tiada. Semuanya sudah pergi. Sebagaimana para nabi-nabi dan rasul itu sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak demikian dengan mukjizat yang terbesar. Tetap abadi bersama umat manusia, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh orang-orang yang beriman. Akan tetap bersama mereka ketika mereka pindah ke alam barzakh. Akan bersama mereka dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala
kita tidak tahu sejauh mana perjalanan itu, selama apa perjalanan itu. Tetapi itu pasti dialami oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan yang damai dan tentram, penuh kenikmatan, penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an yang menghayati diri mereka. Seseorang ulama sebetulnya, beliau host dalam sebuah acara. Beliau selalu menemui ulama-ulama, pemikir-pemikir Muslim yang berkaliber. Beliau juga adalah seorang yang mendalami bahasa Arab. Bertanya kepada salah seorang guru di hadapannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana aku ini tahu bahwa aku ini beriman? Dia seorang yang beriman, Muslim. Bagaimana aku tahu bahwa aku ini adalah seorang yang beriman? Jawabannya tidak sesulit yang beliau bayangkan. Jadi kedamaian hati itu diperoleh oleh masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan kesannya masing-masing, hubungannya dengan Allah ketika menyimak Al-Qur'anul Karim dibaca. Apa tandanya yang membuat aku ini tahu bahwa aku ini beriman? Ya. Gurunya menjawab dengan sederhana sekali. Sesederhana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Gurunya itu membacakan ayat surat Al-Anfal 2 sampai 4. Ayat surat Anfal 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, sungguh tiada lain, suatu bentuk pembatasan. Kalau kamu mau tahu kamu beriman atau tidak, innamal mu'minuna, orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, bergelora jiwanya, sebagaimana dia mendengar sesuatu yang sangat dia rindukan, tiba-tiba diucapkan oleh seseorang. Hamba-hamba Allah banyak, orang-orang yang beriman itu banyak. Tetapi bagaimana ketika dia mendengar ayat Al-Quran, dia semacam baru pertama kali mendengarnya. Seakan-akan sudah sekian lama dia mencarinya, dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dia kaget, sedekat itu yang dia cari selama ini. Dia kira yang dia cari itu ada di mana-mana dan macam-macam. Rupanya dia, Allah itu artinya apa? Yang maha, maha, maha. Yang tiada dua, laisa kamitslihi syai'un. Siapa yang ketika mendapatkannya ini tidak terheran-heran,
Tidak menimbulkan kekaguman dan kecintaan dan kerinduan yang dalam yang tidak akan pernah habis. Dibungkus oleh perasaan takut. Kalau dia tidak menerimaku, karena aku tidak pernah membuktikan bahwa aku hambanya. Betapa banyak yang kujadikan sebagai sandaran dalam hidup ini. Betapa banyak aku ketika berbicara, ketika bertindak, ketika berbuat, kita kaitkan dengan aneka ragam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat memukau, sangat indah, sangat luas, sangat dalam. Ketika dia tampil maka semuanya tidak terlihat sama sekali. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu makna wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, hamba itu bertambah imannya. Apa memang iman itu bisa berbentuk yang lain? Yang kemarin itu kita lihat begini, terus ada tambah lebih besar. Zadat hum imana. Bertambah pada mereka iman, itu kesan kali ya. Masing-masing kita boleh merasakan itu. Yang dirasakan apa sebetulnya? Maka oleh karena itu Ibrahim alaihissalam, kita tahu siapa itu Ibrahim. Bapak para nabi-nabi. Semua agama langit, kata-kata agama langit itu ulama yang agama yang penganutnya mengklaim ini turunnya dari yang maha tinggi itu. Semuanya itu menisbahkan diri mereka kepada Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian Muslimin, semuanya mengaitkannya dengan agama yang dahulu dibawa oleh Ibrahim. Secara kenyataan memang demikian. Nabi-nabi mereka semuanya bernasabkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim sejak dahulu itu, sejak beliau jadi seorang nabi, wasiatnya adalah hampir dapat dikatakan setiap saat mengingatkan anak keturunannya itu tentang la ilaha illallah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mendarah mendaging. Ya. Waj'al lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, supaya anak keturunanku ini dan orang-orang yang menisbahkan keberagamaannya sama dengan saya, mengingat saya, bukan kepingin untuk diingat, tidak, bukti untukmu ya Allah, itu wasiatku kepada mereka. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Itu salah satu makna daripada firman Allah tersebut. Allah abadikan dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai suri teladan. Dan tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak Ibrahim atas perintah Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita adalah umat beliau, muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin artinya apa? Kita tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi iman itu jangan kita rasakan waktu kita sholat saja. Ketika kita sujud, ataupun ketika kita membaca Al-Quran, atau mendengar Al-Quran saja. Tetapi dalam seluruh kegiatan kita,
Iman itu yang menghiasi hati kita. Maka dikatakan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bersandar mutlak. Tidak ada sandarannya. Tidak ada sesuatu yang dia harapkan. Tidak ada sesuatu yang dia yakin dapat memenuhi keinginannya, membantunya, itu tidak ada kecuali Allah. Itulah yang kita ucapkan juga dengan sederhana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh subhanallah, Allah perintahkan kita membacanya secara jamaah walaupun sendirian. Hanya kepada Engkau ya Allah. Di sini, dimanapun, sekarang, kapanpun, di atas, di bawah, sedih, gembira, miskin, kaya, tetap nasta'in. Tidak pernah itu ada sesuatu yang kita harapkan. Kekayaan kita, dukungan orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang terpandang yang kita anggap bahwa dia itu yang kita harapkan, kemudian ternyata semuanya mengecewakan. Itulah kehidupan. Kenapa Allah buat begitu? Ya, agar supaya kita makin merasakan bahwa tidak ada yang bisa menolong kamu. Yang bisa kamu yakini, seyakin-yakinnya, Dia yang tidak pernah melupakan saya. Itu didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dikatakan apa? Perhatikan, ini adalah penghayatan, perasaan dalam hidup ini. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru amal-amal yang menunjukkan keislaman, amal-amal yang zahir. Tapi kalau kesan, perasaan, itu tidak terlihat oleh siapapun. Itu rahasia antara masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan tidak ada malaikat yang tahu. Itu namanya al-ikhlas. Pemurnian hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat al-ikhlas dinamakan surat al-ikhlas itu. Kenapa? Lebih sederhana bentuknya. Kata-katanya sederhana sekali. Al-ikhlas, pemurnian. Pemurnian itu demikian. Tidak ada yang diharapkan. Kalau masih harapkan yang lain, itu belum murni. Mengharapkan orang tua, ya. Mengharapkan keluarga, mengharapkan para pendukung. Lihat, manusia berebutan. Makin terkenal dia, makin gembira dia. Padahal ketika dia terkenal, itu yang harus dia pikirkan itu banyak betul. Bisa-bisa melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak ada malaikat. Siapapun malaikat itu dia tahu rahasia itu. Wahai hambaku, rahasia engkau dengan aku. Dan tidak ada syaitan yang akan coba-coba merusaknya di dalam hatimu. Maka jangan kau katakan ini setan. Apakah setan jin, apakah setan manusia? Jangan. Itu masalah kita pribadi. Kamu dengan aku, wahai hambaku. Itu al-ikhlas. Maka dikatakan oleh Allah itu praktek-praktek keislaman itu salat. Orang lihat kita salat. Infak, orang lihat kita infak. Betapa banyak orang yang mencintai kita, senang sama kita. Kenapa? Karena kita berinfak. Alhamdulillah itu pengaruh-pengaruh positif insya Allah. Tetapi hubungan dengan Allah tetap merupakan suatu rahasia. At-taqwa hahuna. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. At-taqwa itu di sini. Tersembunyi. Hahuna. Demikian sabda Nabi kita SAW. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah, kalau kamu ingin tahu kamu beriman betul-betul, yaitu mu'minuna.
yang benar-benar beriman hak. Tidak bisa berubah. Kebenaran yang paten sampai kiamat. Ya begitu. Ini yang bicara siapa? Allah. Tidak ada nabi-nabi yang berbicara seperti begitu. Yang berbicara adalah pencipta para nabi-nabi itu. Pencipta makhluk semuanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Hak. Itu khas. Itu dia sebut ulama. Ketika dia mendengar kata-kata wajilat, beliau menangis akan baru pertama kali mendengarkannya. Dia hafal Quran. Hafal, kan kelihatan memang dia seorang penghafal Quran. Saya banyak mengikuti acara-acara yang beliau tampilkan itu. Luar biasa. Beliau menangis. Ya. Ustadznya yang berkata kepadanya pada saat itu. Siapa yang berkata begitu? Allah. Allah. Jadi, kenapa belum yakin? Kenapa? Kalau Allah sendiri yang berkata kepadamu. Yang menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Walaupun mereka itu berderajat. Allah sudah menyatakan mereka itu benar-benar beriman. Tidak berubah. Ini satu ketentuan yang tidak berubah sama sekali. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka berderajat-derajat. Jadi tidak usahlah kita membandingkan derajat saya lebih tinggi. Kok saya dikurangi derajat saya oleh siapa? Tidak ada yang bisa mengurangi. Itu rahasia antara masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya Allah, dikatakan mereka memiliki derajat. Derajat dapat naik. Tidak ada derajat yang turun pun tidak ada. Walaupun kita suka membandingkan derajat itu dengan anak tangga. Anak tangga itu naik dan juga bisa dipakai turun. Ini tidak ada kata-kata derajat itu naik. Mereka itu punya derajat. Silakan kamu ambil itu. Dikatakan mereka kenapa? Mukminun itu banyak. Bukan masing-masing kita saja, tidak. Kita dan yang lain mukminun itu. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang belum melakukan praktek-praktek keislaman apapun. Sholat tidak tahu, bahkan tidak tahu kalau dalam iman, dalam Islam itu ada rukun Islam. Tidak tahu dia. Tapi dia merindukan Allah. Dia bertanya-tanya, wahai penciptaku. Bicara dong, kenapa kamu diam? Itu banyak non-muslim itu berkata begitu. Kenapa kau tidak pernah bicara? Saya baca di kitab-kitab suci mereka lah. Ya. Itu ada cerita-cerita bahwa kamu bilang begini, kamu itu begitu. Kenapa kamu enggak ngomong sendiri? Mereka cari Allah. Tidak ada semacam yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu wahyu Al-Quranul Karim. Dia akan terpelihara sampai kiamat. Paling aman dan paling tentram orang yang beriman kepada Al-Quran. Untuk mewariskan kepada anak-anaknya tinggal dia sampaikan saja. Tetapi kebanyakan pikiran kita semuanya membuat kita lupa sama Allah. Kita didik anak kita, kita tanya anak kita, kita bercengkrama dengan anak-anak kita. Omongan kita semua dunia. Bagaimana kehidupan ini? Apa yang kau dapatkan besok? Bagaimana hubunganmu dengan si A dan si B, si D? Ini kenyataan dalam hidup. Sehingga ketika ada orang yang membaca ayat ini mengatakan itu bukan mukminun. Bukan. Itu hanya pakai label saja. Enggak. Mukminun ada. Ya, tingkatannya memang berbeda-beda. Ini Allah berbicara tentang orang-orang yang
Allah ya, berbangga dengan mereka di hadapan para malaikat-malaikat. Allah menyatakan begitu. Wa yubahi bihimul malaika. Allah berkata kepada para malaikat, itu manusia. Ya, semacam kalian. Mereka bukan dari jenis kalian. Mereka memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berbuat hal-hal yang persis seperti iblis. Tapi mereka tetap mempertahankan hubungan mereka secara bawaan ciptaan yang kuberikan kepada mereka, yaitu la ilaha illallah, sibghatullah. Allah yang mencelupkan mereka dengan celupan la ilaha illallah. Apakah terbayangkan warna itu akan hilang? Maka itu la ilaha illallah tidak pernah hilang di hati orang yang paling kafir, macam manapun, siapapun dia, tertimbun olehnya betul, sengaja ditutup-tutupi olehnya iya, tapi akan datang suatu saat tidak ada kekuatan yang bisa menutupinya lagi. Saat itulah saat sakratul maut. Tetapi iman pada saat itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Allah menyatakan lahum darajatun 'inda rabbihim. Kemudian apa? Wa maghfiratun. Sudah dikatakan mereka itu berderajat-derajat meninggi terus. Tapi Allah katakan apa? Bersama mereka pengampunan yang tiada terhingga. Ya. Ini di dalam bentuk bahasa. Maghfiratun sama al-maghfirah pakai alif lam beda. Maghfiratun artinya pengampunan yang tak terhingga. Yang kamu tidak tahu bagaimana kepengampunan itu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang bicara Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqun. Nah, supaya kita tahu. Ibu-ibu, walaupun kita sudah nenek-nenek enggak apa-apa. Kita ini semua nenek-nenek, mungkin saya yang paling tua di sini. Ya. Ya. Itu rizqun itu bukan sebatas emas dan perak, apalagi rupiah, apalagi dolar. Enggak. Rizki itu segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat darinya. Warizqun. Untuk mereka itu rezeki yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki itu, kaya raya kita. Rezekinya itu luar biasa. Rizqun itu di sini dalam bahasa Inggris itu infinitif. Artinya tuh tidak bisa kamu lihat. Banyaknya itu tidak terhitungkan. Tapi kalau masih bayang-bayangkan, itu juga rezeki ya. Tapi rezeki yang bukan rizqun di sini. Karim. Rezeki yang dermawan. Subhanallah. Biasa yang dermawan itu kan makhluk hidup. Yang dermawan itu, maha dermawan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini rezekinya yang dermawan. Masa rezeki tidak bisa tinggalkan kamu? Tidak pernah kurang dia. Rizqun karimun, rezeki yang dermawan. Maka kita kalau bilang fulan al-ustadz al-karim, menyebut pemimpin al-karim, al-mukarramin. Saya bapak lihat itu pembicara-pembicara suka menggunakan kata-kata itu. Biasanya orang-orang NU suka gunakan kata-kata begitu di dalam pembicaraan mereka itu. Ya, al-mukarramin, al-ulama, al-mukarramin, al-muhtaramin. Di sini Allah mensifatkan apa? Rezeki. Itu untuk mereka. Rezeki itu tidak bisa diambil kecuali dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat. Ya. Ya. Saya ingin mempercepat pembicaraan saya. Di surat Al-Hujurat ayat
6 dan 7. Di surat Al-Hujurat Allah menyatakan apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini Allah menuju atau mengarahkan firman-Nya itu kepada orang yang beriman. Allah berbicara sebelumnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Hujurat. Sampai 5 penyebutan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman perlu belajar enggak? Perlu belajar. Ya ayuhan nas lain, wahai sekalian umat manusia, itu menghimbau. Menghimbau untuk menuju kepada Islam. Menghimbau untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman ini orang yang sudah kenal sama Allah. Orang yang sudah tunduk kepada Allah. Berislam lagi, sudah solat, sudah infak. Allah menyatakan apa? Wa'lamu, ingat baik-baik ya. Berilmulah kalian, pakai ilmu, pakai ngaji. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasul Allah. Yaitu Nabi kita yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang menyampaikan kepada kita Al-Quranul Karim. Maka kita ini harus sadar bahwa Rasulullah itu yang membacakan kepada kita Al-Quran. Maka orang yang membacakan Al-Quran itu khususnya, dia jaga akhlaknya. Kenapa? Seakan-akan dia menyuarakan apa yang disuarakan oleh Nabi loh. Bukan dia sebetulnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa bersama kalian itu Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Andaikan. Artinya apa andaikan di sini? Lau. Tidak akan terjadi. Banyak di antara kalian itu sahabat ini loh. Konteksnya itu sahabat, bukan kita. Alhamdulillah, salah satu hikmahnya kita pada saat itu belum ada. Kenapa? Boleh jadi kita juga ikut-ikutan. Ada sahabat ngomong begini, kita ikut juga. Kita manusia. Wih, ini apa ya? Sama dengan perasaan saya. Sependapat. Tidak semua pendapat seseorang itu patut untuk diucapkan kepada Nabi. Allah menyatakan begitu. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Banyak hal-hal yang kamu ingin, yang kamu mau, yang kamu usulkan, ya, Nabi itu tidak memenuhinya sama sekali. Andaikan, ini ngomong Allah, andai kata, lau, itu tidak ada itu. Andai kata dia memenuhi keinginan kamu. Kalau orang yang mau mencari pengikut kan paling mudah begitu. Janji-janji aja. Wah, makin banyak pengikutnya. Besok, urusan besok. Kalau besok datang. Itu. Kalau kiamat datang. Kalau tidak beriman, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Andai kata dia memenuhi kehendak kalian dalam banyak persoalan, la'anitum. Allah katakan apa? Pasti kalian akan sengsara. Jadi Nabi itu ketika membawa pengetahuan kepada kita, informasi kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik, semuanya membahagiakan, semuanya menenteramkan. Boleh jadi kamu menyaksikannya secara zahir di permulaan, ya. Kamu mengatakan, "Enggak, ini sulit ini repot ini. Bagaimana kehidupan? Bagaimana?" Laksanakan saja. Besok kamu akan menyaksikan bahwa itu baik bagi kamu. Baik bagi anak-anak kamu. Sampaikan saja. Jangan kalian, walaupun Nabi tidak memenuhi keinginan kamu, tapi diam-diam kamu di belakang merubah pikiran kamu. Kita buat saja. Emangnya urusan apa dengan dia? Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begitu. La'anitum. Namun Allah Subhanahu wa taala membujuk hamba-hambanya. Membujuk.
Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Maha Kuasa. Allah banyak kasihannya sama hamba. Ya. Allah menyatakan akan tetapi walakinnallaha, akan tetapi Allah dialah yang akan membuat kamu mencintai iman. Jadi beriman sama mencintai iman beda. Ya. Dari mana? Ya. Allah punya pembicaraan begitu. Tadinya beriman, buktinya apa? Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Dengan kata-kata kerja. Ya. Wahai orang-orang yang dalam kerjanya menunjukkan dia beriman. Dia kira beriman itu apa yang dia kerjakan. Titik. Enggak, dia beriman. Tetapi belum mencapai keimanan yang sempurna. Maka walakinnallaha, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, membuat kamu itu gandrung dan cinta kepada iman. Cinta kepada iman loh. Bukan cinta kepada si A, si B, si D. Bukan cinta kepada barang ini, produk ini. Tidak. Cintanya kepada iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah yang membuat iman itu membuat kamu rasa indahnya iman. Sesuatu yang luar biasa, sangat mengagumkan, sangat indah. Itu sifat iman. Wa zayyanahu, dan Allah menghiaskan iman itu. Allah hiasi iman itu dalam hati kamu. Subhanallah, ini rahasia. Wa karraha ilaikumul kufra. Bukan begitu saja. Allah membuat kalian itu tidak suka kepada kekafiran. Wa kaffara ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bapak lihat ya dalam ayat ini. Ayat Al-Hujurat tadi, di surat Al-Hujurat. Surat yang ke-49 ayat 7. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian benar-benar tidak menyukai, tidak senang. Ada membuat kamu mencintai, lawannya apa? Membenci. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra. Kalau Allah membuat kita mencintai satu, iman. Tapi ketika Allah berbicara tentang sesuatu yang Allah membuat kita benci, itu tiga hal. Yang pertama, kekufuran. Yang kedua, kefasikan. Yang ketiga, maksiat-maksiat. Jadi itu semua lawannya iman ya. Iman itu lawannya Allah sebut, subhanallah. Iman Allah sebut iman, satu. Tapi ada iman yang hambanya cinta gandrung luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, hambanya merasakan indah betul, bagus. Tidak ada yang bisa melawan iman itu. Dikasih apa di hadapan pun dah jelek, tidak ada. Nah, lawannya tiga, kekafiran. Ya, dilihat. Yang kedua apa? Kefasikan. Yang ketiga apa? Wal isyan. Supaya ini kita tahu ini Allah ngomong loh, belajar. Ini kan sederhana Bapak-bapak. Kalau ada orang yang mengatakan ada pengajian lebih daripada Al-Quran, tidak ada. Itu tidak ada ulama, tidak ada ustadz yang berani ngomong begitu. Tidak ada. Yang berani ngomong bahwa ada ceramah lebih bagus seperti ini, sini yang dibawa. Tidak ada. Semua, sepakat semua. Tidak berani. Tidak berani orang mengatakan begitu. Wibawanya apa? Islam. Wibawanya iman, wibawanya Allah SWT. Tapi kita bisa merasakan begitu. Ngapain ngaji-ngaji terus? Kenapa membaca Al-Quran? Kenapa kayak anak kecil? Masih alif, ba, ta, begini. Dibantu dia bagaimana memahaminya satu-satu kata. Itu kerja ulama dulu itu begitu. Tukang baca Al-Quran. Maka di zaman Nabi itu tidak ada kata-kata ulama. Yang ada qurra, pembaca-pembaca.
yang banyak membacakan Al-Quran kepada saudara-saudaranya. Itu yang dikirim oleh Rasulullah SAW, memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Jadi mereka sahabat-sahabat Nabi itu bukan ceramah-ceramah yang kita bayangkan saudara-saudara begitu. Enggak. Bacakan Al-Quran kepada orang-orang Arab itu. Orang Arab kan pada saat itu apalagi bahasanya masih terjaga betul. Jadi kalau dibaca Al-Quran mungkin sahabat-sahabat Nabi ini hanya bantu sedikit-sedikit sekali. Rata-rata mereka faham. Nah, jadi kerja kita apa kalau mengikut sahabat? Ya kita bantu dengan menerjemahkan. Ya. Itu saja kerja kita gampang dan mudah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan begitu. Jadi yang perlu kita tahu, jadi tidak sama dong. Non-Muslim itu bukan semuanya kufur. Kufur itu apa? Kufur itu orang yang membenci dan memerangi, jahat. Tapi kalau orang berbuat maksiat, banyak minum, ya Allah sama Allah banyak main cewek, tapi dia tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah merampas hak orang lain. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang dia juga cari Allah, belum ketemu aja. Iya. Nah kita cari dia dong. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya apa boleh buat ya. Ya. Fusuk yang agak gawat, ragu terus menerus. Fusuk itu apa? Fusuk itu seseorang yang membuka dia punya mantel, ya, semacam ular yang ganti kulit. Ular ganti kulit sesuatu yang baik. Itu urusan ular, kita nggak tahu. Ya. Jadi itu dia sama apa? Tetapi tidak persis atau apa? Ada istilahnya apa? Serupa tetapi tidak sama. Serupa itu ada istilah bahasa Indonesia. Serupa tetapi tidak sama. Semacam biji kurma. Ketika dia mengkal, kalau dibiarkan terus tidak Anda makan, itu dia kulitnya itu bergelembung. Kemudian keluar. Jadi kata-kata fusuk itu semacam kurma, di mana isi kurma itu terpisahkan dari kulitnya. Tetapi itu apa? Itu sunnatullah, pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia membuka dirinya, dia lepas dirinya, itu namanya apa? Keluar dari fitrah. Itu namanya fusuk wal isyan. Maka seakan-akan manusia ini, ya, kalau dia banyak berbuat dosa, lama-lama bisa fasik. Lama-lama, na'udzubillah, bisa kafir. Tidak beriman kepada Allah. Bahkan memusuhi orang-orang yang beriman. Maka hati-hati ketika berbicara. Jangan menyakiti orang yang beriman. Jangan ngata-ngatain mereka. Tolong, muslimin harus saling cinta, saling berwasiat. Kalau kita membenci sesama muslimin, kita mungkin berbeda pemahaman dalam hal-hal tertentu dan bukan masalah prinsipil lagi. Kita insya Allah kalau masalah prinsipil sama semua. Masalah dasar, kita sholat, semua sholat. Hadap kiblat, semua hadap kiblat. Ya, makan yang halal, semua setuju itu semuanya. Itu banyak hal-hal persamaan. Tapi kalau ini ada apa? Ini buktinya apa? Dalilnya apa? Tidak usah ribut-ribut deh. Masing-masing ngaji aja udah. Tanya sama guru masing-masing. Beda pendapat, tidak ada masalah. Ini bukan masalah prinsipil. Bukan masalah rukun-rukun Islam. Kalau itu muslimin kita. Kalau tidak, itu lama-lama orang itu bisa keluar fasik ya. Na'udzubillah min ghadabillahi, kita saling berwasiat. Jadi itu sudah merupakan tanda bahwa iman itu bertingkat-tingkat ya. Mudah-mudahan menjadi jelas. Ya Allah biha, ya Allah biha,
Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu ya Allah yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, ulama-ulama muslimin ya Allah, yang datang silih berganti dari suatu generasi ke generasi berikutnya ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka janji-janji-Mu yang Engkau sampaikan berkaitan dengan pujian-pujian tertentu yang kami simak di dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Para ulama semuanya ya Allah, dari ahli baiti Rasulullah, dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat-sahabat ya. Semuanya ya Allah, kami berdoa untuk mereka, memohonkan dari-Mu ya Allah penganugerahan derajat demi derajat ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah. Kami memohon begini agar supaya Engkau masukkan kami dalam golongan, kedua golongan yang Engkau sucikan ini. Ya Allah, Tuhan kami berkata kepadamu sebagaimana nabi-nabi dahulu berkata. Ketika para nabi-nabi dahulu bersama para rabbaniyin, para wali-wali Allah ya Allah, gagal di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Tidak ada yang mereka salahkan kecuali diri mereka sendiri. Kami berkata dengan ucapan yang sama ya Allah, kami juga banyak berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami ketahui, bahkan dengan apa yang kami yakini. Perbuatan kami bertentangan dengan itu semuanya. Kemudian kami mendapat ujian-ujian yang berat dalam kehidupan duniawi ini. Kami berkata kepadamu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang jelas-jelas kami ketahui persis. Ampunilah kami. Yang kedua ya Allah, tindak tanduk kami di dalam beribadat ataupun dalam kegiatan sehari-hari yang melampaui batas ya Allah, yang kami tidak tahu persis ukurannya. Kami manusia ya Allah, berhadapan dengan aneka ragam. Kami mudah jatuh, mudah keliru ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Hal-hal yang berlebihan dari kami ya Allah. Cinta yang berlebihan, marah yang berlebihan, ketersinggungan yang berlebihan, dan aneka ragam rizki yang kami berikan kepada orang secara tidak akurat, tidak tepat. Mana nomor satu, mana nomor dua, kami tidak tahu persis ya Allah. Karena kami manusia yang terkesan dengan hubungan-hubungan duniawi kami ya Allah. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana ya Allah. Mantapkan terus pendirian kami ya Allah. Betapapun kami menghadapi goncangan-goncangan, tantangan-tantangan dan tekanan, kami tetap mantap pada la ilaha illallah, mantap pada apa yang disampaikan oleh Nabi.
Mantap di dalam menjaga persatuan ya Allah. Karena itu pesanmu dan itu pesan nabimu yang paling utama. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Sesudah 3 hal yang diminta itu, baru minta menangkan kami atas orang-orang kafir, orang-orang jahat, yang tidak suka hari kiamat, yang tidak tahu Tuhan, orang-orang yang musuh di dalam diri mereka tidak ada nurani, dunia dan jahat, yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang kafir yang betul-betul kafir. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi